Di Dempu terus terang saya terbuka, Blak Kotang itulah orang Jawa ya Bu. Saya ini umat baru. Sekitar tahun 83 saya masuk agama Hindu. Mos kumon kuku sing pokang ukur Om Swastiastu, pemirsa DGS TV dimanapun berada, ketemu lagi di channel kesayangan Anda. Nah pemirsa, setelah saya menemukan kondisi pura Lingga Dharmanjati yang sedemikian rupa, maka saya berusaha untuk menemui para pengempon pura ini dan pemangku pura Lingga Dharmanjati ini. Dan saya kemarinnya sudah bertemu dengan Jero Mangku Supranoto, bagaimana kejadiannya dan apa yang terjadi dengan pura ini. Kemarin Jero Mangku Supranoto sudah menceritakan tentang kronologi daripada mangkraknya pembangunan pura di Desa Karya Basuki, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur ini. Nah, kali ini yang mengejutkan saya adalah ketika kunjungan Ida Pandita Empu Nata Jelantik malam berikutnya yang bertemu dengan umat Hindu di Watu Agung yang jumlahnya hanya 4 kakak, dan Jero Mangku Supranoto juga hadir di sana. Dan mengejutkan saya adalah ternyata Jero Mangku Supranoto ini adalah seorang dharmika yang dulunya sebelum masuk Hindu beliau adalah seorang Muslim. Tahun 1983 Jero Mangku Supranoto ini masuk ke agama Hindu. Nah, bagaimana ceritanya Jero Mangku Supranoto ini masuk Hindu dan apa sebenarnya yang terjadi? Mari ikutin cerita daripada Jero Mangku Supranoto ini kepada Ida Pandita Empu Nata Jelantik dan kepada DGS TV. Nah pemirsa, sebelumnya jangan lupa, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, serta share video ini, dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DGS TV. Mari kita berbagi, mari kita share video ini untuk perkembangan umat Hindu Nusantara. Salam dahsyat dari Lampung. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Dan pembangunan pun kelihatan megah, itu nggak bisa istilahnya swadaya umat. Terpaksa istilahnya itu menggaris menjual tanah separuh untuk membangun Padmasana yang sudah ada. Jadi begitu, saya ini Idempu maaf karena saya belum masuk agama Hindu. Umat Hindu dulunya di Batawi ini masih jaya-jayanya. Jadi Dempu terus terang saya terbuka, Blak Kotang itulah orang Jawa ya Bu. Saya ini umat baru. Sekitar tahun 83 saya masuk agama Hindu. Cerita Bu Ibu ya. Kenapa saya masuk agama Hindu? Saya di SMP PGRI kelas 2, saya membaca sejarah. Karena apa? Hindu agama tertua di dunia, bahkan di Indonesia. Setelah saya membaca sejarah Majapahit, Mataram Hindu sampai Singasari, dari seluruh kerajaan di Jawa, dulu namanya belum Indonesia, Nusantara. Setelah Hindu masuk dari Asia, dibentuklah nama Indonesia. Itulah yang saya ingat, yang saya camkan di sanubari saya. Berarti nenek moyang saya adalah bukan orang Arab, bukan orang Muslim, tapi orang Hindu. Itulah saya gegas dan pikiran saya mengarah ke kepercayaan Hindu. Itu asal mulanya. Di samping itu dulu ada pergerakan Babinsa. Di zaman dulu orang Muslim di Karya Basuki itu semua memelihara babi. Jadi ada gerakan secara tegas, Babinsa itu siapa saja masyarakat kalau memelihara babi akan didenda dan babinya dan kandangnya mau dibakar. Terus bapak saya Idempu bergegaslah
mencari perlindungan supaya babi dan kandang nggak dibakar, masuklah ke agama Hindu tahun 83. Itu cerita saya masuk agama Hindu. Nah, itulah cerita saya masuk agama Hindu tahun 83. Itu jaya-jayanya umat Batu Agung yang dipimpin oleh almarhum Bapak Putu Leman. Gimana? Bapak Putu Soleman. Nah, dalam pembinaan itu dia secara radikal, cerita dari umat sendiri. Dia keras dalam pembentukan dan pembinaan, akhirnya lambat laun itu umat pada pergi, pada bubar. Nah, saya menjadi pemangku Idempu berapa tahun yang lalu. Saya membina di sini masih 8 kakak. Sekarang tinggal 3 kakak. 4 kakak. Seperti itulah cerita riwayat dari umat Hindu yang ada di Batu Agung. Dan saya pembina umat di Karabasuki juga. Setelah saya masuk Hindu ke sekitar Lakon 3, saya bujangan udah ditunjuk oleh para sesepuh akan dijadikan pemangku. Ini saya menolak karena saya belum punya istri. Karena seorang pemangku harus punya istri, gitu. Harus setelah punya istri bisa diangkat atau dirinten jadi pemangku. Nah, sekitar saya menikah 91, 92 punya anak 1, saya langsung diadakan pawintenan pemangku. Gitu. Itu sekitar waktu saya dibentuk pemangku tuh umat masih 25 kakak. Sekarang tinggal 20 kakak di Karabasuki, tapi yang 7 kakak masih merantau di Brabasan. Itu cerita riwayat umat Hindu yang ada di Karabasuki. Nah, begitu empu yang saya sampaikan dari umat Batu Agung. Sudah saya sampaikan cerita riwayatnya, dan dari Karabasuki pun saya ceritakan. Nah, seperti itu kan perkembangan umat Hindu, apalagi di lingkungan Muslim, tantangan lebih berat Idempu. Dan saya jadi pemangku, nggak pernah saya ini istilahnya tenang-tenang duduk manis. Terpaksa saya mengurusi sebuah proposal, mengikuti jejak Parisade. Walaupun bidang saya sebagai pemangku, tetap saya nggak tinggal diam, tetap mencari donatur. Sampailah terjadi saya ke Jakarta, bertemu sama almarhum Romo Jati yang ada di Cilincing. Sampai di sana saya berjuang memohon Romo Jati. Ternyata Romo Jati ada kesempatan umat Hindu Jawa yang di Lampung. Sekitar tahun 2003 terbentuklah bangunan dibantu oleh Romo Jati dari Cilincing, Jakarta Utara, yaitu tahun 2003. Itu terbentuk candi yang dibangun oleh Romo Jati yang ada di Jakarta Cilincing. Begitu. Sampai sekarang terus bangunan tersebut dari Romo Jati dibangunlah sebuah Koryagung sama candi gedong, dan Padmasana masih Padmasana yang model cetakan seperti umat Hindu zaman dahulu. Itu cerita bangunan yang ada di Karabasuki. Terus kelanjutannya Idempu, ini saya cerita lanjut Idempu, maaf. Saya mengajukan beberapa proposal di Kabupaten Anggaran Daerah selama kepemimpinan Parisade Pak Ketut Trino. Itu setiap tahun ada anggaran 1 juta bantuan per pura di Lampung Timur. Tapi setelah habis jabatan Pak Ketut Trino, itu terus diteruskan oleh Pak Wayan Sutapo sampai Pak Sutarjo, Wayan Sutarjo, sampai sekarang Idempu itu nggak ada kucuran anggaran daerah dari kabupaten. Jadi kemarin kelanjutannya saya mengajukan ke Bimas, langsung direkomendasi ke Dirjen, itu cair 20 juta, belum saya pakai, dan nggak ada laporan dari tembusan dari Bimas. Tahu-tahu KPK datang ke Karabasuki, intinya menanyakan hasil pencairan uang tersebut yang besarnya 20 juta Idempu. Nah, tanya di situ KPK, gimana Pak Mangku kelanjutannya pencairan untuk kelanjutan pura ini, pembangunan yang diajukan Pak Mangku? Belum saya pakai Pak KPK. Karena apa? Tidak mencukupi dengan anggaran yang saya buat, yang saya sampaikan ke proposal yang dari Jakarta. Karena apa? Anggaran yang saya sampaikan ke proposal itu 100 juta.
tapi ternyata hanya 20 juta. Itu untuk apa? Pondasi aja nggak cukup Pak KPK. Akhirnya apa Pak? Itu diurus terus, pokoknya dikasih waktu 1 bulan. Kalau nggak ada laporan SPJ pembelanjaan, saya akan diseret ke meja hukum. Akhirnya saya siap bikin SPJ, saya laporkan ke Bimas. Akhirnya sampai sekarang udah selesai pekerjaan saya, hasil pencairan dana tersebut. Terus kelanjutannya kerangka sampai beton ke atas yang kemarin udah diupload sama Pak Dewa ya, itulah hasil swadaya umat iuran per kakak 500. Sampai sekarang belum bisa teratepi. Ada genteng sedikit di balai itu udah diputus sama Pak Dewa. Itu aja hanya orang 4 Pak, pengurus, bendara, seksi pembangunan, parisade dan pemangku. Itu iuran 1 jutaan. Terus sampai sekarang belum bisa menaikkan atap karena kebentur swadaya umat belum ada. Itu cerita dari Kartasuki. Saya bersyukur kepada Pak Dewa yang mana bisa menyambung aspirasi saya, umat saya yang di Batu Agung maupun di Kartasuki Dempu. Seperti itu jeripaya saya untuk pembinaan di kalangan umat Hindu Jawa. Seperti itu yang saya sampaikan itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri Om Santi Om.